Ya, ini terbalik ya dengan kasusnya Vina dan Eki ya. Iya. Saya tetap equal, saya sebagai praktisi hukum itu berbicara ya. Kalau saya lihat dari pembuktian-pembuktian yang ada di CCTV juga terlihat bahwa itu dilindas dan lain sebagainya, kelihatan jelas apa itu diangkat di dalam pembuktian di pengadilan atau tidak, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau melihat prosesnya ini bahwa dia terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, tapi kok ada luka-luka di tubuhnya, kan gitu. Ternyata di sidang pengadilan diputuskan bebas. Nah, saya juga nggak tahu alasan pembenar daripada hakim untuk memutuskan ini. Kenapa bebas? Gitu. Tentunya saya katakan sekali lagi, inilah saluran hukum. Tapi kalau saya mencermati itu, dengan bukti-bukti permulaan yang disajikan oleh penyidik dan JPU, harusnya hakim mempertimbangkan ini semua. Karena kalau sudah hakim mempertimbangkan, pertimbangan hakim itu betul-betul meluas, menyangkut kepada hak asasi manusia. Siapapun di belakang dia. Ini sekarang kebetulan mantan anggota DPR lagi, yang terbalik kan gitu kan? Ya kan mantan saya katakan. Ini terbalik lagi. Tapi saya nggak peduli kalau memang seperti itu ceritanya, berdasarkan analisis yang saya lakukan, ya siogianya betul-betul dicermati kan dalam fakta-fakta persidangan kan dimunculkan. Tapi fakta yang paling jelas itu adalah bukti faktual, hasil visum, otopsi, sudah menyatakan, CCTV paling jelas melihat dia dilindas itu kelihatan. Kenapa itu tidak menjadi pertimbangan hakim? Kan begitu. Nah, tapi ya ternyata sudah diputuskan bebas dan inkrah, kan gitu. Nah, setelah inkrah ini ya menurut hemat saya kembali lagi, mari para pengacara-pengacaranya itu mencari lagi, menguatkan lagi, naik ke banding. Di banding ini dikuatkan semua pokok permasalahannya supaya betul-betul pemutus itu adalah wakil Tuhan. Nah, jangan juga mencederai, gitu. Jangan mentang-mentang jadi wakil Tuhan, terus kemudian memutuskan tidak sesuai dengan etika prosedur, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi saya harus bisa membedakan ya, mana yang saya katakan tuh yang benar, mana yang enggak. Ini berbeda dengan kasusnya Vina dan Eki. Tapi ini fakta-fakta jelas kelihatan. Nah, saya juga nggak tahu alasan pembenar daripada hakim memutuskan itu apa. Apa yang menjadi pola pemikirannya ini ternyata bukan kasus penganiayaan berat, mengakibatkan matinya orang lain, atau karena konsumsi alkohol. Kebetulan dia mengkonsumsi alkohol tingkat tinggi, kebetulan. Tetapi sebab matinya itu yang perlu kita cari. Nah, itu. Jadi saya juga menyarankan bahwa para pengacaranya ini yang mengawasi ataupun yang mendampingi, lakukan aja banding ke pengadilan tinggi. Karena di sini nggak mungkin lagi kan, itu udah vonis, inkrah. Ini saya katakan inkrah tuh. Suka tidak suka ya itu inkrahnya. Lakukan aja banding ya, kuatkan aja di banding. Mudah-mudahan dengan hati yang mulia, hakim mencermati itu semua, melihat pokok permasalahannya secara mendalam dan nurani yang berbicara. Karena ini menyangkut hak asasi manusia, menyangkut manusiawi. Mau siapapun orang tuanya, mau apapun predikatnya, nggak ada urusan. Tapi keluarga dari korban sendiri kemarin juga didampingi sama anggota DPR MPR, yaitu Dias Pitaloka ke KAI. Sudah tepat nggak sih Bang untuk melaporkan hakim ke KAI dengan kasus dibebaskan Ronald ini? Tanur. Iya. Sah-sah saja. Saya tahu dia Pitaloka juga teman saya tuh ya. Jadi itu sah, apalagi dia juga kan seorang penggawa hukum juga. Ya. Kalau membawa para mereka itu melaporkan kepada Komisi Judisial, itulah pemutus melihat benar nggak peristiwa ini dengan fakta-fakta ini. Yang mudah-mudahan dari Komisi Judisial juga melihat itu secara jernih. Secara jernih melihat pokok permasalahannya. Kalau memang hakimnya salah memutuskan, ya harusnya hakimnya dieksaminasi juga. Diberikan sanksi juga, karena sudah memutuskan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, jadi saya luruskan aja masalahnya. Jadi tidak saya berpihak kemana-mana. Kalau hakim memang salah, karena hakim juga manusia biasa. Hakim bukan malaikat. Dia memutuskan berusaha alam pikirnya, pertimbangan-pertimbangan. Apakah pertimbangannya benar atau tidak? Karena sudah di tangan dia. Nah, kalau diputuskan benar, ya syukur. Kalau tidak benar, ya itu tadi.
Mbak Dia tadi membawa itu ke Komisi Yudisial segera melaporkan itu. Di samping melaporkan itu juga dari pengacaranya saya menyarankan justru naik banding supaya ada keadilan yang berkeadilan. Menurut saya begitu ya. Oke, Bang, apabila banding dan disetujui oleh Komisi Yudisial, karena di sini menurut hakim memutuskan karena Ronald masih berupaya untuk melakukan penolongan terhadap korban, yaitu memberikan nafas buatan dan membawa korban itu menuju ke rumah sakit, Bang. Apabila Komisi Yudisial mengabulkan permintaan dari Dia Pitaloka tersebut, apakah akan sidang ulang atau bagaimana tuh, Bang? Jadi begini, bukan sidang ulang ya, tetapi memberikan sanksi kepada orang tersebut bahwa menyalahgunakan etika prosedur hukum. Tetapi etika prosedurnya naik ke banding itu, nanti dibanding dan diputuskan. Nah sekarang kan uji materi sekarang nih, bahwa hakim berpendapat bahwa dia masih memberikan pertolongan pernapasan buatan dan lain sebagainya. Itu menurut si Tanur. Tapi menurutkan fakta-fakta yang ada, ada luka bekas gilasan dan ada CCTV yang sangat menguatkan bahwa terjadinya penganiayaan tersebut. Nah ini kan perlu diuji, kan gitu. Nah, kemudian sebelum dia mati dianiaya sedemikian rupa. Sekarang seimbang nggak dengan pemberian nafas buatan dengan penganiayaan yang dibuat dengan CCTV yang tidak bisa dibohongi? Itu IT loh, ya. IT kan nggak bisa dibohongi itu, sesuai dengan data faktual. Nah silakan saja Komisi Yudisial melihat pokok permasalahan. Nah kalau Komisi Yudisial menyatakan bahwa ternyata abuse of power, hakim banding itu akan memberikan keputusan yang berbeda dan mengatakan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Kemudian hakim yang memutuskan ini juga harus diberikan sanksi. Jadi nggak mentang-mentang hakim berdasarkan ketentuan Indonesia, kemudian enak-enak aja enggak. Makanya ada Komisi Yudisial tuh untuk mencermati itu. Bicara sanksi, akhirnya kan PN Negeri Surabaya juga tadi juga salah satu dari pemasuk juga sudah menonaktifkan 3 hakim itu di PN. Tapi kalau untuk kewenangan dari hakim sini dia belum bisa wewenang. Gimana melihatnya, Pak? Loh, kalau dari sana juga sudah memberikan berarti secara tidak langsung ya bahwa 3 hakim tersebut ini sudah tidak benar, kan itu satu. Nah, menurut saya cabut hak daripada hakimnya, tidak boleh bersidang lagi. Itu harusnya tidak boleh bersidang lagi dia. Jadi apakah dia berikan sanksi lagi di luar daripada itu, bahkan mengarah kepada pidana. Bisa saja terjadi. Kenapa? Lah kamu mengakibatkan orang menjadi seperti ini. Kemudian asasi manusia sudah kamu tabrak, kamu injak-injak dengan keputusanmu yang sewenang-wenang, kan begitu. Kita luruskan masalah aja. Jadi kalau saya berpikir seperti itu aja. Dan ini sesegera mungkin dilakukan. Kalau sudah memang dinonaktifkan, segera pengacara itu naik banding dan segera diputuskan. Bicara pengacaranya, Bang, tadi juga pernah saya lihat diwawancarin bahwa malah yang dibebaskan situ sudah keluar negeri liburan. Gimana melihatnya? Januari itu sudah bebas dan akhirnya dia keluar negeri untuk hiburan. Secara kacamata hukum sudah pantas nggak sekarang yang lagi viral di demo dengan kebebasan dia? Abang melihatnya gimana? Begini ya, kan status dia pada saat itu kan bukan tersangka atau bukan terdakwa, kan dibebaskan. Setiap warga negara juga kalau sudah bebas dia berhak saja pergi. Nah dengan seperti kayak gini berarti dari imigrasi juga sudah membuat cekal. Nah, bila penting koordinasi dengan Interpol untuk menarik kembali, makanya dilakukan lagi sidik lanjut kepada yang bersangkutan supaya Interpol menarik daripada yang bersangkutan pulang ke Indonesia karena ada permasalahan baru. Tapi tentunya berdasarkan keputusan hakim lebih tinggi. Karena kan belum bersidang nih. Sebelum bersidang dia statusnya masih bebas. Tapi bebas untuk keluar kota? Bebas. Boleh. Ya, karena belum ada. Makanya dikatakan tadi bahwa kepolisian minta untuk melakukan cekal atau dari JPU cekal ke imigrasi. Kalau sudah cekal berarti ada dugaan bahwa dia ini ternyata pelakunya, diduga loh ya, sebagai pelakunya. Untuk itu dicekal, segera kembali ke Indonesia, koordinasi dengan Interpol. Nah, itu secara itu jalur hukumnya gitu loh. Nah, tapi segera mungkin dilakukan.
dan segera mungkin juga pengacara melakukan upaya banding ini dan segera diputuskan. Saya yakin dengan keputusan ini, apalagi sudah dari Komisi 3 yang mempunyai kewenangan untuk minta pertanggungjawaban hukum terhadap aparat penegak hukum, ini supaya dicermati betul. Apalagi sudah dilaporkan kepada Komisi Judisial. Komisi Judisial harus bergerak cepat supaya jangan ada syakwa sangka daripada masyarakat saling melindungi. Kira-kira gitu. Bicara bergerak cepat, dari sisi KPK itu harus turun tangan nggak bang? Karena kita juga ada motif-motif di belakang ini bang. KPD apa maksudnya? KPK. KPK harus turun tangan nggak? Karena di belakang keputusan ini kan ada kejanggalan, ada motif-motif juga dugaan bisa ada penyuapan. Abang bisa melihat nggak dari sisi untuk KPK? Siapa saja para penegak hukum punya hak untuk melakukan lidik sidik. Anda mengatakan tadi KPK posisinya sebagai apa? Kan harus saya tegaskan dulu. Posisinya sebagai apa? Menyelidiki apa dia? Berarti apakah ada gratifikasi? Maksudnya gratifikasi itu menyangkut kepada hakim-hakim tersebut. Kan itu. Silakan saja. KPK juga punya hak kewenangan. Kejaksaan juga punya hak kewenangan. Terus polisi juga punya hak kewenangan untuk memeriksa, meneliti pokok permasalahan kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah kalau memang betul-betul terjadi, nggak apa-apa KPK turun langsung cekal, langsung sikat juga. Terjadi suap, tangkap, kenapa tidak? Nah, itulah hukum yang benar gitu loh. Tapi kita jangan memaksa supaya sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kehendak hukum. Itu yang penting. Kira-kira gitu ya. Oke, Bang, terakhir Bang, mengenai undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan dan anak nih Bang. Cuman kan pada dasarnya undang-undang tersebut memang sudah ada. Cuman kenyataannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan Bang. Banyak netizen yang bilang, ini kemana nih undang-undang yang melakukan perlindungan perempuan terhadap anak? Karena banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu terutama yang ada di Indonesia ini. Kira-kira tanggapan Abang sebagai pemerhati hukum gimana tuh Bang? Sebenarnya sudah berjalan. Jangan terlalu cepat mendistorsi ataupun memberikan statement. Sudah berjalan, cuma kan masyarakat belum terpublikasi apa yang sudah dilakukan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Perempuan. Sudah berjalan kok. Saya tahu kok itu. Cuma kan tinggal apakah masyarakat yang merasa terjolimi melakukan permintaan perlindungan nggak kepada mereka. Kalau nggak melakukan perlindungan seperti contoh LPSK ini dari yang kasusnya Vina kan minta perlindungan. Ya, kewajiban LPSK untuk memberikan perlindungan. Sekarang anak dan perempuan kalau memang diminta dilakukan perlindungan tuh. Jadi perlindungan tuh kalau nggak diminta terus mereka bekerja dalam dasar apa? Tentu ada orang-orang yang merasa tersakiti, terzolimi dengan sesuatu peristiwa. Kemudian mintalah perlindungan supaya mereka dilindungi. Barulah bergerak sesuai dengan undang perlindungan tuh. Ya menurut hemat saya ada berjalan, Bro. Saya tahu sudah berjalan, Bro. Ya. Iya. Oke, terima kasih.